Sebelum saya memulai uraian saya, ada beberapa hal yang harus saya disclaimer dulu. Disclaimer dulu, saya harus mengakui ternyata selama ini Mas Ferdi benar. Saya salah. Dulu. Jadi problemnya begini Bapak Ibu. Kalau kita melihat gajah, waktu itu saya dekat sekali dengan tubuh gajah, jadi tidak bisa melihat keseluruhan. Ini sahabat saya ini lihatnya dari jauh, jadi bisa melihat lebih clear. Saya kena prank 9 tahun. Jadi kalau Mas Refli kena prank 5 tahun lah ya, 3 tahun cuma ya. Dulu sama-sama kita juga dia. Jadi yang kena prank jutaan rakyat Indonesia, termasuk kita semua. Jadi kalau saya harus gentleman, saya mengakui ternyata Anda benar Mas Refli. Saya salah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya tadi baru saja ada press conference dengan Mas Roy Suryo. Nah, ini penting. Nanti malam mungkin di TV-TV semua ada, karena saya dengan beberapa purnawirawan perwira tinggi dari tim Amin maupun dari tim 03, ternyata ada luar biasa kecurangan dalam Sirekap. Ini ditemukan oleh Mas Suryo, jadi saya tidak perlu menceritakan, tunggu saja nanti malam di beritanya akan meledak. Karena luar biasa. Pemilu ini sudah kita tidak perlu bahas lagi, tadi teman-teman sudah berapi-api, memang 100% curang. Ini yang tadi kita bahas, saya jadi memimpin diskusi tadi dengan para wartawan, dan ternyata ada temuan-temuan yang dari Mas Roy Suryo bahwa banyak akal-akalan, dan itu sudah disetting 24, 58, 17 itu dari awal. Jadi berapapun Mas Anies, Mas Ganjar mendapatkan suara, ya dapatnya kayak begini-begini terus. Ini temuan dari Mas Suryo, Mas Roy Suryo. Jadi ini benar-benar pemilu yang benar-benar manipulatif, pemilu yang sangat jorok, dan menurut saya terburuk sepanjang sejarah yang saya pernah ikuti. Bapak Ibu sekalian, jujur saya begitu selesai menjadi seorang voters tanggal 14 Februari 2024, saya akan mengajak Anda semua untuk beralih menjadi seorang Timos rakyat. Tidak ada lagi 0103. Kemarin kami dengan para jenderal, purnawirawan, beberapa akademisi, guru besar, dan Pak Marlosi dan sebagainya membuat petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Yang kita pertaruhkan bukan Anies, bukan Ganjar, bukan siapapun, tapi negara ini sedang digadaikan, negara ini sedang diobrak-abrik luar biasa. Nanti Mas Refli sebagai ahli tata negara bisa melihat. Coba bayangkan, orang yang dipecat hari ini naik pangkat jadi bintang 4. Coba. Saya diskusi dengan para jenderal tadi, kita telusuri tidak ada alasan apapun. Artinya presiden ini memang merajalela seenak sendiri dan ugal-ugalan dalam mengelola negara ini. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, memang harus ada mekanisme secara serentak, simultan di berbagai tempat di bidang kita masing-masing. Saya, Mas Refli, akan bersuara di ruang publik seperti biasa, secara sendiri-sendiri mewawancara teman-teman partai politik, biarlah bergerak. Tolong jangan suujon dengan partai politik, karena saya dengar dari 01 sudah ada konsolidasi partai politik, 03 pun sudah ada konsolidasi, dan semua sepakat bulat untuk angket. Jadi marilah sekarang, daripada teriak-teriak saling berantem di antara kita bersinergi antara partai, rakyat, dan seluruh kekuatan yang ada untuk menjatuhkan yang namanya Jokowi dengan cara apapun, dengan cara konstitusional. Jadi bagi saya tidak perlu lagi mengecam siapa-siapa. Kalau mau bergerak saja, tapi tolong
Jangan pakai 01, 03. Jangan, itu melemahkan kalian. Itu Anda akan dianggap sebagai barisan sakit hati. Bergeraklah sebagai rakyat. Jadi ada rakyat, ini rakyat kita, dan bukan untuk kita sekarang loh, untuk anak cucu kita. Bagaimana negara dikelola seperti sekarang ini luar biasa jahanam menurut saya. Jadi harus kita lawan dengan berbagai cara, tapi kita melawan dengan cara yang cerdas, bukan cara yang kasar. Ya, kita bukan mereka dengan menggunakan segala cara. Ada aturan-aturan yang sudah ada, harus kita ikuti, dan semua komponen harus kita lakukan bersama-sama. Jangan terpecah-pecah. Satu hal lagi, nanti suatu saat Bapak Ibu harus tahu akan ada upaya dari siapapun untuk memecah belah pendukung 0103. Pasti waspada. Itu yang akan dilakukan. Jadi yang pertama adalah konsolidasi, dan jangan lagi bicara 0103. Saat ini yang perlu paling urgent adalah menyelamatkan Indonesia. Itu saja. Jadi kalau masalah diskualifikasi dan sebagainya, oke, kita dorong. Yang jelas beberapa kelompok sudah bergerak, angket sudah bergerak, gugatan ke MK mungkin sudah bergerak, itu dengan tahapan-tahapan. Tapi kita harus mempunyai bukti yang nyata. Tidak mudah. Kita melawan bukan manusia ini, melawan monster, ya, melawan alien. Jadi harus dengan cara-cara yang lebih cerdas. Makanya kita berbahagia nanti mungkin kita mendapat pencerahan dari Mas Refli bagaimana tata caranya. Tapi buat Anda semua yang menjadi relawan, yang penting lepaskan gambar-gambar Anies, Ganjar atau siapapun, pakailah baju merah putih. Itu yang kita perjuangkan sekarang. Pada saat Anda bicara 01, 03, mudah sekali di kotak-kotak, mudah sekali dipecah-pecah. Jadi lupakan dulu sekarang ini. Nanti kalaupun nanti kita harus berhadapan 01, itu lain hal. Yang penting tidak ada lagi 02. Karena apa? Berbahaya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda bisa melihat ya, kemarin tadi mendapat perhatian dari beberapa orang. Orang belum dilantik jadi presiden, programnya sudah dibahas, bos. Makan siang gratis sama susu gitu ya. Ini kan, mohon maaf ini, betapa seorang Jokowi itu melecehkan kita semua, benar tidak? Melecehkan DPR, melecehkan rakyat, melecehkan semua kekuatan yang ada yang kita. Belum lagi Prabowo juga. Bayangkan bagaimana keluarga korban penculikan, korban dari kerusuhan 98. Apa sih empatinya Jokowi dengan petanteng-petenteng, kemudian menabrak semua aturan yang ada, baik dari Undang-Undang TNI nomor 34 ya, kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2009. Itu saya petani, itu bahasa Jermannya apa ya, saya teliti satu persatu, tidak ada yang membenarkan. Kalau mau dikasih bintang jasa, Mahaputra atau apa silakan. Tapi kalau kenaikan pangkat itu tidak ada lagi di era sekarang. Apalagi dipecah. Bayangin loh, ada mahasiswa di tingkat 1 di DO, kemudian 20 tahun lagi dikasih gelar doktor. Aneh nggak sih? Pak Rudi, izin Pak Rudi. Teman-teman tahu Pak Rudi selama ini ada di 03, meskipun hari ini kita tidak bicara relawan 01 dan 03 seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman. Ini kan kita untuk mensolidkan 01-nya saja itu bukan perkara mudah, ya juga mensolidkan 03 juga bukan persoalan mudah. Lalu bagaimana caranya? Ya, agenda dari Pak Rudi tadi 01 dan 03 ini menjadi satu kesatuan yang blend, itu fokus agendanya apa Pak? Mohon maaf, saya tidak terlalu ingin berambisi semua diblendkan. Yang penting setiap saat lakukan gerakan setiap hari tanpa henti. TSM, mereka TSM. Kenapa? Secara realitas susah sekali kita menyatukan. 01 berapa relawan, 03 berapa relawan, dan satu relawan aja Bapak Ibu pengalaman ya, kalau lagi bersuara kencengnya 10 orang nih ya,
Semua beda-beda ini. Sekarang yang penting kita yang ada di sini, kita konsolidasi, lakukan gerakan. Kalau kelompok lain melakukan gerakan, silakan. Pokoknya tujuannya sama. Itu tujuannya sama. Saya tidak bisa memberikan satu resep yang jitu bagaimana harus menyatukan, tapi yang jelas lakukannya secara masif, secara terus-menerus sampai mengawal 20 Maret nanti. Ini berbahaya kalau kita biarkan. Yang jelas kita sudah berhenti seharusnya duduk di ruangan seperti ini, Pak. Sudah berhenti, marilah kita jalan, ya. Kemarin saya menghargai ada ibu-ibu berdaster di depan Bawaslu. Monggo, silakan saja, lepaskan semua relawan, tunjukkan kepada dunia, kepada publik bahwa kita menolak. Itu yang penting, saudara. Jadi jangan kita lagi terus pengen terus rundingan terus, rapat terus, kapan kita konsolidasi, lakukan aksi di lapangan secara terus-menerus. Dan ini kami semua nih, Mbak, kita mungkin Mas Randy juga tahu, kita berbagai strata juga bergerak, ya. Kita secara simultan akan bergerak. Jadi partai-partai juga berjalan, tokoh-tokoh akademisi berjalan, kemudian dari guru besar pun juga sekarang sudah berjalan. Baik. Oke, itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat Mas Rudi. Kita ini benci tapi rindu. Jadi sepanjang tahunnya sebelum hari ini itu kerjanya saling mengkritik aja di podcast masing-masing, ya. Tetapi sekarang benar kata beliau, sudahlah kita nggak usah dulu ngomong 01, 03, ya. Setuju nggak? Oke, satu setuju ya. Kenapa begitu? Karena kita menghadapi dalam tanda kutip musuh bersama. Apa musuh bersama? Ketidakadilan, kecurangan, ya, pembangkangan terhadap konstitusi dan lain sebagainya. Dan kita bisa namai itu Jokowi. Cocok nggak? Jadi kita punya the common enemy yang namanya Jokowi. Sehingga harusnya memang agenda ke depan dari awal sesungguhnya, ya, pemilu tidak mungkin berlangsung jujur dan adil kalau masih ada rezim Jokowi. Karena jelas cawe-cawenya. Kalau kita punya hati nurani, dan saya harap hakim MK juga punya hati nurani, mudah sekali membuktikan yang namanya TSM itu. Terstruktur itu artinya bahwa dia dikomando oleh pusat kekuasaan. Ada nggak di ruang ini yang menolak kalau Jokowi cawe-cawe dan membuat kebijakan yang menguntungkan paslon 02? Ada nggak yang menolak? Ada nggak yang menolak? Nggak ada kan? Itu terstruktur. Dan kita lihat bagaimana gerak selanjutnya, menteri terlibat, diduga aparat TNI Polri terlibat. Bayangkan misalnya dia melakukan statement di depan lapangan udara TNI bersama Menteri Pertahanan yang juga kita ketahui sebagai calon presiden, bersama Panglima TNI. Kan itu seperti cywar kepada kita bahwa hati-hati, di belakang kami semuanya. Kan itu menjadi sesuatu yang tidak fair di dalam pemilihan. Satu, kalau kita bicara sistematis, ini well planned. Kira-kira terencana dengan baik nggak soal ini? Terencana, bahkan sudah terencana sejak temannya Mas Rudi dulu, namanya Kodari mengkampanyekan Jokpro, ya kan, Jokowi Prabowo. Itu inisiasinya. Saya menduga tidak mungkin karena kalau tidak ini titipan istana. Begitu Jokpro itu kan sama saja 3 periode. Begitu 3 periode gagal, perpanjangan masa jabatan. Gagal pula pengunduran pemilu, gagal pula titipkan ke anak kandung melalui Paman Usman, kan begitu. Padahal itu putusan sudah ditolak sebelumnya. Makanya Hakim Konstitusi Wakil Ketua MK Saldi Isra heran, kok bisa putusan MK itu berubah dalam rapat permusyawaratan hakim hanya 2 hari. Tanggal 19 semua permohonan yang berbau pintu untuk Gibran itu ditolak. Tanggal 21 muncullah Paman Usman. Tiba-tiba dia pengaruhi 4 hakim lainnya
Jadilah 54. Padahal dari 54 itu hanya 3 yang memberikan jalan bagi Gibran. 2 enggak. 2 bilang boleh, tetapi levelnya harus gubernur dulu. Jadi tidak boleh levelnya kalau di bawah 40 tahun cuma bupati wali kota. Tapi sudah, nasi sudah menjadi bubur. 2 kali pelanggaran etik terbukti. MK oleh Jimli As-Sidiki dan teman-teman, kemudian di DKPP. Tapi sayangnya Paman Usman nggak dipecat pada waktu itu. Harusnya kan diberhentikan. Akibatnya dia gerilya lagi untuk kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, itu orang yang paham etik apa enggak sih? Pasti nggak paham etik atau nggak ada etikanya. Sudah dianggap pelanggaran etik kelas berat, tapi mau kembali menjadi ketua. Kalau di Jepang sudah harakiri itu biasanya, ya kan? Nah, karena itu kalau kita bicara perjuangan ke depan, mungkin di antara kita tidak sepakat 100% nggak apa-apa. Tapi saya lihat ada 3 track yang saat ini sedang berlangsung. Track pertama adalah track kita semua di sini, track civil society. Saya setuju sama Mas Rudi. Udahlah, kita semua bergerak saja. Yang penting konstitusional. Yang konstitusional itu apa? Minta Jokowi mundur itu konstitusional atau enggak? Konstitusional. Minta Jokowi dimakzulkan konstitusional apa enggak? Konstitusional. Yang tidak ada adalah perpanjangan masa jabatan. Jadi yang mengatakan perpanjangan masa jabatan itu justru melanggar konstitusi. Jadi kalau kita mengatakan tolong Pak Presiden Anda mengundurkan diri saja, itu konstitusional. Itu aspirasi namanya, constitutional aspiration. Kalau kita minta, hei DPR, tolong makzulkan Jokowi melalui hak menyatakan pendapat dan kemudian nanti berproses ke MK dan MPR, konstitusional juga. Karena kita yakin Jokowi bukan soal bahwa dia masih berkuasa tinggal 6-7 bulan lagi, bukan itu masalahnya. Karena rezim yang dia ciptakan, rezim, kita katakan rezim cawe-cawe rezim cawe-cawe ini akan dipertahankan terus. Makanya kata Mas Rudi tadi, ini nggak sopan Presiden. Hasil pemilu belum diumumkan secara formal, tiba-tiba sudah ada yang namanya pembahasan mengenai makan siang gratis. Ini apa-apaan? Di seluruh dunia nggak ada yang begini nih, kecuali di rezim ini. Makanya kata Rias Rasid, hebat Presiden Jokowi, jarang kita temukan. 100 tahun kemudian belum tentu ketemu presiden yang nggak tahu malu seperti ini. Itu kata Rias Rasid, ya kan? Nah, yang kedua, hari ini kata TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR yang paham betul undang-undang TNI, nggak ada yang namanya kenaikan pangkat bagi seorang purnawirawan. Coba bayangkan, ini kan pakai common sense saja kita. Bagaimana mungkin seorang naik pangkat militer tapi dia tidak berdinas di militer lagi? Ini rezim omong-omong betul ya. Ini gak karu-karuan menurut saya, ya kan? Coba bayangkan, pakai common sense saja nggak masuk akal. Tapi kan Prabowo punya jasa dan lain sebagainya. Ya semua menteri kalau mau dianggap punya jasa, nantilah kalau dia pensiun dapat dia nanti bintang penghargaan Mahaputra Adi Pradana, Mahaputra Utama, Mahaputra Pratama, seperti Gatot Nurmantio kan dapat walaupun dia nggak ambil, tapi tetap aja diantarkan ke rumahnya. Itu setelah dia pensiun, mengabdi, completed masa tugasnya. Lah ini tugasnya belum selesai. Lalu apa yang menyebabkan kemudian kita harus memberikan pangkat kehormatan kepada Prabowo? Waktu debat Capres kemarin ketika Menteri Pertahanan kan nggak bunyi juga dia, tidak ada achievementnya sebagai Menteri Pertahanan. Oke. Nah, karena itu satu, ya 3 track ini karena sudah iya kan hari ini soalnya. Satu, lakukan gerakan civil society yang konstitusional. Jadi saya tidak pernah mendorong untuk anarkis. Lakukan gerakan aspirasi konstitusional, yaitu yang curang harus dihentikan, yang curang harus didiskualifikasi, yang curang tidak boleh memimpin negeri ini. Itu aspirasi konstitusional. Yang tidak tahu diri dan melanggar konstitusi wajib dimakzulkan atau disuruh mengundurkan diri. Oke. Nah,
Tapi kita juga dorong DPR agar dia menggunakan hak angketnya. Disitulah kita memiliki room atau ruang yang lebih luas untuk memperkarakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ya, pelanggaran-pelanggaran selama pemilu yang kita katakan TSM ini. Karena kita butuh gesture politik, kita butuh otot politik untuk mengungkapkan beberapa kecurangan tersebut, termasuk memanggil presiden sekalipun. Kalau MK susah, ya kan? Nah, tetapi kalau mungkin MK mungkin juga diambil sebagai jalan ketiga, maka kita berharap along with, kita berharap seiring sejalan. Jadi triangle tersebut, trisula itu jangan saling di zero sum game kan, ya. Jadi seolah-olah kalau kita gerakan massa ini nggak penting, ya. Kalau nanti keputusan politiknya datang ke MK, entah 01, entah 03, kita hormati bersama-sama. Tapi terus kita lakukan delegitimasi di luar, bahwa pemilu ini curang, yang curang tidak boleh memimpin, yang curang tidak boleh dimenangkan, yang curang wajib didiskualifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Refli.